Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hidayat, segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, kaum bapak, kaum ibu, remaja, hadirin hadirat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Malam ini menjadi kajian penutup buat saya, Ustadz Hidayat. Bagian yang ke-8, amalan ringan dan mendatangkan pahala yang berat atau banyak, yaitu tentang salat isyraq. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, isyraq itu artinya timur, masyrik. Bisa juga artinya muncul, terbit atau terang. Ini berhubungan dengan saat pertama kali matahari itu berada di wilayah sebelah timur. Yang kedua, bila disebut waktu syuruk, kalau di sini nggak salah ada di situ ya. Ya. Bila disebut waktu syuruk berarti tulu'us syams. Tulu artinya terbit. Terbitnya matahari, maksudnya apa? Ketika terbitnya matahari itu sampai kira-kira naiknya seukuran tombak. Ini zaman dulu nih. Atau sepenggalah. Kita tahu ada istilah galah. Galah itu kan buat nyodok mangga. Nah, tuh yang nakal, tahu dah tuh ya. Ya. Kalau diukur dengan tangan 7 hasta, kurang lebih 2,5 meter, berarti mataharinya udah kelihatan. Nah, dari pengertian ini jamaah, maka waktu subuh udah habis. Tuh, kalau udah datang waktu syuruk, apalagi kalau di jam dinding itu kan ada tanda belnya. Waktu subuh sudah habis. Ini tolong diperhatikan. Bila ada yang bangun kesiangan, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat subuh. Niatnya qadha. Bukan berarti udah bangun kesiangan, udah nggak selesai, nggak sholat subuh. Enggak, tetap masih ada kewajiban sholat subuh di luar waktu subuh. Maka nanti niatnya apa? Diqadha. Yang berikutnya, kata-kata isyraq, ya, kata-kata isyraq itu ada di dalam Al-Quran. Saya infokan Al-Qurannya itu di dalam surat Shad. Ada Al-Quran, nama suratnya surat Shad, ayat 8. Di sana ada kata-kata isyraq. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Ada kata-kata isyraq. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia. Siapa dianya? Nabi Daud. Pada waktu petang dan waktu pagi. Ini keistimewaan Nabi Daud. Nabi Daud bertasbih, berzikir kepada Allah. Itu gunung ikut juga bertasbih. Nabi Daud goyang ke kanan, goyang ke kiri pada saat bertasbih, gunung juga ikut goyang. Sampai seluruh burung-burung itu mengkerumuni beliau ketika beliau bertasbih. Kira-kira kalau kita bertasbih ini pada goyang nggak nih? Nggak ada kayaknya ya. Itu kata-kata isyraq di dalam surat Shad ayat 8. Yang berikutnya jamaah, batasan waktu isyraq. Nah, sekarang batasannya ini. Batasan waktu isyraq itu kurang lebih 10 sampai 15 menit
ukurannya itu. Setelah terbitnya matahari, berarti jamaah, waktunya isyraq itu hanya 1/4 akan masuk waktu duha, sedikit, 10 sampai dengan 15 menit. Bila lewat dari 15 menit, tolong perhatikan, bila lewat dari 15 menit atau 20 menit bukan waktu isyraq lagi. Waktunya waktu apa namanya? Waktu duha. Itu. Kalau kita repot pakai keluar nyari galah, nyari tombak, nyari pohon bambu, udah lihat aja tuh jam udah ketahuan. Ya, udah jelas. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu pelaksanaan sholat isyraqnya nih, kalau tadi kan tentang isyraqnya, waktu pelaksanaan sholat isyraq ini kalau kita mencari di literatur kitab-kitab klasik agak sulit, terus terang saja Ustadz Hidayat, Ustadz Anwar, Pak Haji Soleh, saya itu nurunin kitab, waduh agak sulit mencari hadis-hadis tentang perintah sholat sunnah isyraq. Akhirnya dikatakan sholat isyraq itu tidak diatur khusus secara spesifik, beda dengan sholat sunnah duha. Begitu juga mencari keterangan di dalam hadis Nabi. Namun jamaah, ada ulama yang memberikan jalan keluar, tetap disunahkan sholat sunnah isyraq itu, walaupun nanti ada perbedaan dua pendapat. Ada yang mengatakan itu sholat sunnah isyraq sebenarnya sholat duha gitu. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ternyata saya baca di dalam kitab Muraqi al-Ubudiyah yang menetapkan sholat sunnah isyraq ini adalah Hujjatul Islam al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan di sana di dalam sebuah kitabnya yang memang dikutip dari kitab masterpiece beliau itu Ihya Ulumuddin, ada kalimat fa iza tola'atis syamsu wartafa'at qadru rumhin ay qadru nisfihi kama fil ihya fasalli rak'ataini imma biniyati salatil isyraq binaan alal qawli bi annaha ghairu salatid duha. Ini penjelasannya. Apabila telah terbit matahari dan udah naik setinggi yang tadi itu, sepenggalah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, diperintahkan fasalli rak'ataini, maka sholatlah 2 rakaat. Imma biniyati sholatil isyraq, ada kalanya diniatkan dengan niat sholat sunnah isyraq, binaan alal qawli bi annaha ghairu sholatid duha, berdasarkan atas pendapat yang mengatakan bahwa sholat sunnah isyraq itu bukan sholat duha. Ini penjelasan tentang sholat sunnah isyraq. Jadi tetap hukumnya sunnah hukumnya. Selesai. Yang berikutnya jamaah, pelaksanaan sholat isyraqnya bagaimana? Dilakukan bukan di saat terbitnya matahari, pada saat munculnya, bukan itu. Sebab pada saat munculnya yang baru keluar itu makruh hukumnya. Jadi tetap kita menunggu benar-benar mataharinya itu setinggi tombak sepenggalah, tetap kita nunggu. Yang berikutnya, sholat isyraqnya itu hanya 2 rakaat. Nggak boleh pengen lagi 4 rakaat, nggak boleh. Paham jamaah nih? Jadi cukup 2 rakaat. Kalau ingin menambah menjadi 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat atau 12 rakaat nanti menjadi sholat sunnah duha. Jelas nih jamaah ya? Bagaimana niatnya supaya beda dengan sholat duha? Kalau sholat sunnah isyraq niatnya usolli
sunnatal isyraqi raq'ataini yang singkat lillahi ta'ala. Ini alhamdulillah di Masjid Miftahul Jannah selama pengajian subuh, nah, itu kita selesai bunyi isyraq, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. Alhamdulillah dirutinkan di Masjid Miftahul Jannah. Rakaat pertama jamaah, apa yang kita baca? Suratul Fatihah. Ini kalau bisa dan kalau hafal. Rakaat pertama baca setelah Al-Fatihah surat An-Nur ayat 35. Mungkin Ustaz Anwar hafal. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkati fiha misbah. Iya, Ustaz Hidayat baca nih, dia rajin. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah apa yang dibaca? Ayat 36 ayat 37-nya. Fi buyutin azinallahu ayyurfa'a an turfa'a wa yudhqara fi hasmuhu. Itu ayat yang ke-36 37. Wah, nggak apal, ya udah, kalau nggak apal balik lagi kuliah kulhu dah. Itu kan gacoan kita itu. Iya, nggak di mana-mana, kuliah lagi kulhu lagi. Itu. Iya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Salat Isyraq ini boleh kita sebut sebagai salat pembuka awal sebelum melaksanakan salat duha. Jadi pembuka salat duhanya itu salat sunnah Isyraq. Makanya tadi saya katakan waktunya hanya 15-20 menit. Jadi dibuka dengan salat sunnah Isyraq. Walaupun ada yang mengatakan juga sama. Sekarang doanya, kita baca sama-sama doanya. Nah, ini doanya. Sebagian saya dapat dari guru saya ini. Pada kalimat Allahumma nawwir qalbi, nah, itu saya dapat dari guru saya. Kita baca sama-sama ya. Doa setelah salat Isyraq. Mudah-mudahan tulisannya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-yawma afiyatan wa ja'a asy-syamsu min matli'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yaumi wadfa' anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan manfaat ya. Jangan dibuang jamaah, sayang-sayang nih. Kenang-kenangan Ramadan 1443 yang mudah-mudahan ada manfaat. Itu singkat tentang pelaksanaan sholat sunnah Isyraq. Yang belum pernah mencoba mengerjakan, mulai besok dah pasang niat. Awali yang baik-baik ini di bulan Ramadan menjadi training center, supaya kebiasaan-kebiasaan baik itu terus melekat untuk 11 bulan berikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir evaluasi dari materi saya ini mendapatkan 8 tentang amalan ringan dan mendatangkan pahala yang besar, dari menengok orang sakit, makan orang yang berpuasa, melebihkan basuhan anggota wudhu, doa setelah wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, zikir, doa, istighfar, dan sholat Isyraq ini mudah-mudahan banyak mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kita.
Masih banyak lagi, insya Allah nanti kita sambung tahun yang akan datang Ustaz Hidayat. Masih terus berlanjut nih, karena ilmu kalau dikaji bukan makin tambah, tapi kita makin kurang. Dan kita merasakan, ya Allah kita nggak ada pape-papenya, masih banyak kelemahan di sana sini. Kemudian juga ucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah dan tim yang meliput selalu streaming itu di YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ibadah dan menjadi dakwah menebar kebaikan dan manfaat. Yang terakhir, atas nama pribadi mohon maaf kepada Ustadz Hidayat seluruhnya, pengurus DKI Masjid Miftahul Jannah, jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para remaja. Mungkin di dalam menyampaikan materi-materi banyak yang kurang berkenan, masih banyak kesalahan di sana sini. Itulah kelemahan dari pribadi saya. Mudah-mudahan malam 25 Ramadan ini bukan menjadi malam yang terakhir buat kita segala-galanya. Allah masih mempertemukan kita nanti dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.